Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-istighfar mahiyan lidh-dhunub, muqidan lil-qulub, mufrijan lil-kurub. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan channel yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, hari ini saya akan membahas sebuah tema yang insya-Allah akan berguna bagi hidup kita, yaitu tentang pentingnya istighfar dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah, kita semua tentu menyadari bahawa kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan dan tidak jarang kita terjatuh di dalam dosa dan kesalahan. Sebagai umat muslim, kita memiliki jalan untuk kembali, yaitu dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah salah satu cara yang Allah berikan kepada kita untuk membersihkan jiwa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar berasal dari kata ghafara yang berarti menutupi atau menghapus. Di dalam konteks spiritual, istighfar berarti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Suratul Hud ayat 3. Ini adalah perintah untuk tidak hanya beristighfar tetapi juga bertaubat kepada Allah. Istighfar menunjukkan kita akan kelemahan dan kesalahan yang kita miliki serta keinginan untuk memperbaiki diri kita. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibnu Hajar, Al-Mughnid yughlabu alaihi al-khawf al-quwwatu ma 'indahu min al-iman fala yamin min al-'uqubah bisababiha. Rasa takut inilah bukan sebuah kelemahan, melainkan pengingat akan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat bahawa setiap amal kecil yang kita lakukan di hadapannya dan setiap dosa yang kita lakukan, meskipun secara kasat mata terlihat kecil, haruslah kita perhatikan, karena kita akan semakin termotivasi untuk bertaubat kepada Allah dan juga beristighfar. Ada banyak contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan betapa pentingnya istighfar ini. Kita seringkali melakukan suatu kesalahan, baik yang disengaja maupun secara tidak sengaja. Mungkin saja kita berkata kasar kepada orang lain, atau kita juga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Di dalam setiap situasi ini, kita perlu mengingat untuk senantiasa beristighfar. Misalnya ketika kita merasa marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, setelah itu kita harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang kita sakiti juga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Al-ajabu mimman yahluku ma'ahul najah." Qila wa mahi? Qala al-istighfar. Pernyataan ini mengingatkan kita bahawa istighfar adalah jalan keselamatan. Dalam keadaan apapun kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa terpuruk atau kehilangan arah, ingatlah bahawa dengan beristighfar kita mampu membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beralih pada taqwa. Taqwa adalah kesadaran kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkah yang kita ambil. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Taqwa bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga diwujudkan di dalam tindakan nyata kita. Hal ini juga termasuk dengan menjaga lisan,
berbuat baik kepada sesama dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Taqwa adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita akan terhindar daripada perbuatan yang akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Kita akan lebih peka terhadap tindakan kita dan dampaknya terhadap orang-orang di sekitar kita. Dengan bertakwa, kita belajar untuk hidup dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan takwa saling terkait satu sama lain. Ketika kita bertakwa, kita akan lebih menyadari setiap kesalahan yang kita lakukan sehingga kita terdorong untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dengan beristighfar kita memperkuat takwa kita. Ini adalah siklus positif yang harus kita teruskan di dalam kehidupan kita. Lebih lanjut lagi, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu di dalam salah satu khutbahnya mengingatkan kita, man ahsana minkum falyahmadillah wa man asaa falyastaghfir. Kata-kata ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita semua bahwa tidak ada batasan di dalam beristighfar dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Jika kita dengan tulus sepenuh hati kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita juga perlu memahami ayol ikhwah bahwa di dalam hidup ini ada kalanya kita menghadapi kesulitan dan di saat kita merasa amat tertekan dan berada dalam kesulitan tersebut, salah satu caranya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Amr menyampaikan, man dzakara khati'atan 'amilaha فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يحبسه حتى يمحاها عنه الرحمن. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia senantiasa mendengar permohonan kita asalkan kita benar-benar tulus dan bersungguh-sungguh. Nah, ketika kita merasa tertekan, mungkin saja karena pekerjaan, hubungan sosial kita ataupun tantangan-tantangan lainnya, ingatlah untuk senantiasa beristighfar karena istighfar membawa ketenangan hati dan fikiran kita. Allah berjanji bahwa Dia tidak akan memberikan kesulitan di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, kita juga harus mengajarkan pentingnya istighfar kepada generasi muda kita. Sebagai orang tua dan guru dan juga pemimpin, kita harus menanamkan nilai-nilai istighfar di dalam diri mereka. Dan kita perlu menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa kesalahan adalah bagian daripada kehidupan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Di dalam interaksi sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk beristighfar. Misalnya, setelah melakukan kesalahan, kita bisa berkumpul sebagai keluarga untuk berdoa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya mengingatkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan antar satu dengan yang lainnya. Selain itu, istighfar juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristighfar, kita mengakui bahwa segala apa yang kita miliki adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menyadari bahwa tanpa ampunan dan rahmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini dengan baik. Nah, dalam setiap doa kita, marilah kita sertakan permohonan ampun sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istighfar juga berfungsi untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering beristighfar, semakin dekat pula kita dengannya. Nah, di dalam kehidupan kita, hubungan
yang baik dengan Allah adalah segala-galanya. Tanpa hubungan itu, semua usaha kita akan terasa hampa. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk menjadikan istighfar sebagai bagian dari rutinitas kita. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk memahami bahawa istighfar bukan hanya sekadar ritual belaka, tetapi adalah sebuah sikap hidup yang kita terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup kita. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memperbanyak istighfar dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam konteks ini kita bisa belajar daripada kisah sahabat Nabi yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka adalah orang-orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali tergoda untuk melakukan hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan istighfar kita mengingatkan diri kita untuk kembali ke jalan yang benar, dan juga kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya beristighfar agar mereka tumbuh menjadi generasi yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian petuah dari saya yang insya-Allah akan senantiasa bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga mampu diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik dan juga inayah kepada kita semua agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beristighfar dan juga menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridhanya Allah di akhirat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.